Bapak, Ibu, kawan-kawan seperjuangan, dosen tetap bukan PNS maupun dosen tetap non PNS kalau di bawah Ristek, di bawah Kemendikbud. Sementara yang dosen tetap bukan PNS ini nomenklatur di bawah Kementerian Agama. Dari Sabang sampai Merauke ya, yang sama-sama kita muliakan, telah hadir bersama kita Dr. Sofyan Tan, anggota DPR RI Komisi 10 Mitra Kerja dari Kemendikbud, sudah hadir bersama kita. Terima kasih Dok, sudah hadir bersama kita, mau gabung bersama kita, mendengarkan keluh kesah dan curhat kita bersama nanti ini Dok. Sebagai pembuka, saya seharusnya nanti bersama Pak Sekjen, Pak Muhtarom dari Palembang, hanya karena beliau bertugas mengantar istrinya ke Oki, jadi sinyalnya agak-agak naik turun. Jadi kita sambil saja, bersama kita sudah hadir Bapak Ketua Umum Ikatan Dosen Tetap Non-PNS, Bapak Nor Afandi dari Jember. Nanti insya Allah selama 1 jam ke depan diskusi akan dipandu oleh beliau, sekaligus mengantarkan diskusi kita tentang status dosen tetap non-PNS ini dalam konteks keberadaan UU ASN dan PP 49 tentang manajemen P3K. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, mohon kepada kesediaan Pak Afandi untuk menghantarkan diskusi kita bersama anggota DPR kita yang terhormat Bapak Dr. Sofyan Tan. Kepada Bapak Afandi kami persilakan. Masih masih jalan. Bijalan. Masih di mute Mas Afandi. Mas Afandi masih di mute itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, pada kesempatan kali ini patut kita bersyukur sehingga kita bersua dalam suasana virtual, dan terima kasih banyak atas kesempatan Bapak Dr. Sofyan Tan. Mohon maaf telah mengganggu waktu jenengan. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman dosen tetap non PNS, dosen tetap bukan PNS yang senasib dan seberjuangan seluruh Indonesia yang berbahagia. Mengawali perjumpaan kita, mohon izin semuanya bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa bersua lewat media virtual, lewat Zoom, sehingga dengan keinginan dan tujuan kita menjadi keinginan bersama yang kemudian pada hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Bapak Dr. Sofyan Tan. Beliau selaku DPR RI fraksi Partai PDIP Komisi 10 bidang yang bermitra dengan Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Sofyan Tan yang terhormat, pada kesempatan kali ini terima kasih atas kesediaan dan kesempatan Bapak Ibu sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melakukan sharing dan dialog dengan beliau Bapak Sofyan Tan.
hal penting yang perlu kami sampaikan sebagai pengantar dalam diskusi kita kali ini, pertama adalah memahami atau kemudian mendengarkan dan juga menganalisa dan seterusnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem, di mana secara resmi dirilis di Kompas itu menyebutkan bahwa pada tahun 2021 akan menyeleksi P3K sebanyak walaupun sedikit maupun kebetulan. Termasuk kita kuangser modal gitu. Ada titik cahaya. Ada cahaya walaupun sedikit di situ. Langkah baik kebahagiaan yang kemudian bagaimana sebagai undang-undang sesuai dengan undang-undang juga ikut dalam bagaimana menjelaskan bangsa. Tapi di sisi lain adalah masih ada keprihatinan dan masih perlu juga menjadi prioritas pertimbangan bahwa bagaimana dengan dosen tetap non-PNS, dengan dosen tetap bukan PNS. Jadi istilah dua ini karena memang ada regulasinya. Jadi saya menyebutkan dosen tetap bukan PNS itu di bawah Kementerian Agama karena memang ada PMA nomor 3 tahun 2016 bunyinya seperti itu. Tapi kemudian di Kemendikbud tahun 2013 bunyinya dosen tetap non-PNS. Nah, dua-duanya saya kira bernasib sama, terutama ketika dihadapkan pada Undang-Undang ASN, di mana di situ disebutkan pada pasal 6 bahwa aparatur sipil negara itu hanya dua. Yang pertama adalah PNS, pegawai negeri sipil, yang kedua adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, kemudian ini menjadi kegelisahan dan menjadi gugur sebetulnya atas nama hukum bagaimana kemudian status dosen tetap bukan PNS atau dosen tetap non PNS ini. Ini yang menjadi kegelisahan kami Bapak Dr. Sofyantan, yang kemudian perlu untuk sharing bersama dengan Bapak selaku di bidang Komisi 10 yang menangani tentang pendidikan, sehingga hemat bahwa dosen juga bagian dari elemen yang juga ikut andil dalam mencerdaskan bangsa, yang tidak hanya guru honorer dalam arti begitu. Nah, harapan pada kesempatan kali ini, pada virtual kali ini, bagaimana kemudian Bapak Dr. Sofyantan bisa mengawal dan bisa membantu kami. Tidak hanya pada sharing virtual ini, tapi langkah konkret yang kemudian kita akan, sehingga kami juga bisa menjadi bagian dari itu. Secara konkret kami bisa ikut dan masuk selaku dosen itu di P3K. Bisa P3K dengan harapan pula tanpa tes. Logika yang dibangun adalah kami sudah ber-10 tahun sudah melakukan, tentu tidak fair kiranya pengabdian itu hanya ditukar dengan ujian yang hanya itu saja. Walaupun nanti ada tawaran-tawaran tools yang dilakukan untuk bagaimana kemudian menyeleksi kualitas dan kompetensi kita. Tapi itu intinya sebagai prolog atau pengantar perbincangan ini, harapan kami yang tergabung dalam Ikatan Dosen Tetap Non-PNS yang hari ini kurang lebih sebesar 9.500 sekian, tentu tidak ada apa-apanya dari apa yang disebut oleh Bapak Menteri Bapak Nadiem, 1 juta guru, tentu ini tidak ada apa-apanya. Kalau ini juga kemudian langsung di PNS-kan, maka itu harapan tidak begitu. Tapi tentu kami akan mempertimbangkan regulasi-regulasi yang ada. Jadi itu
Kapan Bapak sebagai pengantar dalam sharing, dalam diskusi kita kali ini. Kemudian juga kami sampaikan untuk bisa ada ketersambungan komunikasi. Beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kami melakukan roadshow. Pertama tujuannya ya memperkenalkan diri dan juga bagaimana membawa naskah akademik sebagai pertimbangan dan harapan kita. Kita dengan Komisi 2, perwakilan anggota Komisi 2 Bapak Indro, juga kami sampaikan. Dan kita sudah berjumpa dengan DPR RI Komisi 8 dengan Bapak Iskan Lubis kemarin. Kemudian kita juga berjumpa dengan Kemenpan RB, tapi yang menyambut adalah staf, karena waktu itu Bapak Menteri lagi swab. Kemudian di Kemenak juga pun sudah bertemu dengan beberapa petinggi, diantaranya adalah Direktur Jenderal PT KIN dan juga Kasubdit Ketenagaan. Tentu kami yang tergabung dengan dalam dosen tetap bukan PNS ini ingin mengawal tuntas dan harapan bagaimana Bapak Dr. Sofyan juga harapan bisa mendukung dan juga bisa membantu dan mengawal kami terkait dengan harapan. Saya kira itu pengantar saya. Nanti kita lebih banyak berdialog dengan semuanya. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Dr. Sofyan untuk memberikan info terkini, update atau arah pengembangan, kemudian bisa jadi itu tafsir mengenai info sejuta P3K yang di Kemendikbud, apakah itu kemudian termasuk kami yang dosen tetap ini baik di Kemendikbud maupun di Kementerian Agama, atau hanya guru saja. Nah, mohon info terkini Pak Dr. Sofyan, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang kami hormati Ketua Ikatan Dosen Tetap Non PNS, Mas Muhammad Nur Afandi. Kemudian moderator Mas Adi ya, Mas Adi. Mas Adi, Pak. Serta para Bapak dan Ibu sekalian, dosen yang merasa sudah dosen tetap tapi belum PNS. Bapak dan Ibu sekalian, kami selama ini di dalam Komisi 10 memang selama satu sidang kali ini itu dipenuhi dengan persoalan-persoalan guru P3K. Belum pernah dibahas tentang dosen tetap dan non PNS, belum ya, sehingga bagi kami hari ini merupakan satu tambahan masalah yang kerjaannya anggota dewan kan belanja masalah. Nah, karena itu saya bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Namun judulnya 1,2 juta guru P3K itu judulnya salah. Kita punya yang disampaikan oleh Mas Menteri itu, Kemendikbud itu jatahnya itu adalah 1 juta P3K untuk guru. Ya,
guru, bukan untuk dosen. Ini perlu kami garis bawahi. Namun apakah persoalan guru P3K itu, dosen P3K itu ada atau enggak? Ada. Tahun 2019 itu sudah ada dimulai. Waktu itu memang ada persoalan di dosen yang kerja di PTN baru itu. Nah, PTN baru itu memang itu menjadi perhatian pada waktu itu. Pada tahun 2019 ada yang sebesar 2.877. Kemudian ditetapkan formasinya oleh Menpan 2.854, dan kemudian yang diusulkan ke BKN ya itu 2.799. Nah, yang sudah melalui proses penetapan ada sekitar 1.536. Sisanya dalam 3 hari ini akan diselesaikan dan diperkirakan pada pertengahan Maret itu sudah nomornya itu sudah akan dikirim oleh BKN kepada Dikbud untuk ditetapkan. Jadi proses 2.799 dosen tidak tetap non-PNS yang telah diterima menjadi dosen P3K itu sebanyak 2.799. Itu adalah berita yang paling baru. Nah, apakah proses itu hanya sampai di sana? Sesungguhnya bagi DPR RI sendiri sebagai Komisi 10 yang membidangi pendidikan, tentunya kami memandang bahwa pendidikan itu sangat penting, bisa majunya suatu bangsa harus berkaitan dengan SDM-nya. Nah, SDM itu menjadi memegang peranan yang sangat penting di dalam memajukan satu perguruan tinggi. Nah, SDM yang bagus, yang berkualitas tinggi, tentu harus disertai dengan jaminan kesejahteraan yang baik. Jadi kami itu paham bahwa kesejahteraan daripada pendidik itu menjadi salah satu syarat agar kualitas pendidikan itu meningkat. Nah, karena itu masukan yang disampaikan kepada kami ini akan menjadi satu bahan pertimbangan kami untuk berbicara lebih lanjut. Tadi sebelum kita berbicara di webinar ini, saya sudah juga melakukan teleponan langsung kepada Pak Sekjen, termasuk juga kepada Pak Dirjen Pendidikan, Pak Nijam dan Pak Ainun. Nah, dalam hal pembicaraan kami itu, informasi yang bisa kami sampaikan adalah bahwa sesungguhnya dari Kemendikbud itu sangat punya keinginan untuk meminta formasi untuk P3K untuk dosen. Saya kurang tahu sebenarnya berapa dosen tidak tetap yang tidak PNS yang punya potensi untuk di P3K-kan. Itu berapa banyak? Kalau tadi saya dengar yang disampaikan oleh ketua ada sekitar 3.000-an lebih. 9.000. Kalau 3.000-an lebih seharusnya itu bukan jumlah angka yang merepotkan untuk diperjuangkan seharusnya. Namun Pak Sekjen menyampaikan pada saya tadi bahwa sebenarnya usulan sudah disampaikan langsung kepada BKN tentang perlunya diberikan formasi P3K untuk dosen tetap yang non PNS tersebut. Namun jawaban yang dari BKN tersebut menyampaikan bahwa bisa dilakukan tapi secara outsourcing. Jadi kalau outsourcing
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menolak. Masa disamakan dengan pekerja bangunan atau pekerja kebersihan yang pakai outsourcing seperti itu. Nah, jadi kita itu apa yang saya dengar dari info daripada Pak Sekjen Kemendikbud itu, saya sependapat bahwa ini harus bisa menjadi formasi yang tidak jauh berbeda dengan formasi yang diberikan kepada guru-guru P3K yang hari ini sedang dalam proses penerimaannya. Jadi saya malahan ingin bertanya sesungguhnya berapa orang, berapa dosen dosen tetap yang non PNS yang memiliki potensi mencalonkan untuk memperoleh P3K yang sama haknya seperti yang berada di guru. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Lebih kurang saya lebih banyak ingin mendengar dan belanja masalah daripada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Sofyan atas informasi terkininya. Menarik itu tadi Pak Sofyan, ketika kami mendengar bahwa dari BKN bisa-bisa aja tapi dilakukan secara outsourcing. Saya jadi langsung teringat security di kampus dan OB di kampus betul, itu, Pak Sofyan. Sofyan. Itu gitu pasti kan. kami tolak itu pasti. Iya, jadi itu tidak benar. Kasihan kami Pak Sofyan, ada yang sudah S2 bahkan S3, ada yang mengabdi 15 tahun, 20 tahun, ada yang sampai susah-susah ini dari Australia gabung sama kita supaya jelas gitu kan, tapi disuruh outsourcing kayak security sama OB di kampus kita gitu Pak. Itu langsung kami tolak itu. Langsung ditolak. Oke, tidak benar. Mungkin sebelum diskusi, sebelum pertanyaan nanti dari Bapak Ibu sekalian akan saya pandu untuk bertanya. Mohon izin dulu Pak Ketum disampaikan jumlah data terakhir yang ada di kita mengenai dosen tetap bukan PNS menurut data terakhir bagaimana Pak Afandi? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa data yang disampaikan tadi terkait dengan 3.000 itu hanya pada perguruan tinggi di bawah naungan Kemenang. Jadi kemudian ketika kita berbarui lagi, kita mencapai 9.500 sekian. Nanti lengkap datanya kami juga bisa forward, bisa kirim ke Bapak Dokter, mungkin lewat PDF, sehingga ini pun juga biar akurat sekaligus naskah akademiknya kami juga serta. Ya, terima kasih. Karena sering ya, saya ingin ingatkan bahwa kejadian daripada guru honorer itu kan terakhir jadi angkanya jadi 800.000 lebih. Pada awalnya itu 157.000 aja. Ya, awalnya itu yang harus diproses. Tapi sekarang udah menjadi 800 lebih. Nah, karena itu saya nggak tahu ada sesuatu yang bangsa kita itu suka kalau memang ada misalnya bantuan untuk orang miskin, tahu-tahu satu daerah miskinnya bertambah. Jadi guru honorer juga demikian, 800.000 lebih. Waktu saya masuk jadi anggota DPR tahun pertama itu sedang kami bahas itu 157.000. Terakhir ini adalah 800.000 lebih. Nah karena itu pemerintah menetapkan 1 juta PNS P3K untuk guru-guru honorer itu. Nah ini tentang dosen ini juga menurut saya harus ada berbasis data yang kuat. Yang saya terima adalah bahwa ada 3 kategori
di Kemendikbud, yaitu yang NIDN 244.139. Yang NIDK sekitar 12.195. Yang NUP 23.678. Nah, kalau yang NUP ini pasti mereka tidak ingin P3K karena NUP ini umumnya adalah profesional yang membagikan ilmunya ke apa. Nah, yang ingin saya tanya kepada teman-teman di web ini adalah jumlah yang 9.000 lebih itu masuk di NIDN atau NIDK? Kalau NIDK pasti tidak bisa karena NIDK itu dia punya per semesternya kan cuma 6 semester, 6 SKS. Nah, ini yang perlu sehingga nanti angka-angka yang misalnya kalaupun ada kesempatan angka apa yang diinginkan oleh ikatan dosen tetap non PNS ini untuk diajukan, kami punya angka yang valid untuk disampaikan kepada Kemendikbud. Namun ingat bahwa sekali lagi bahwa hambatan-hambatan yang terjadi selama ini dalam pengurusan guru P3K ini selama ini, guru honorer yang terjadi selama bertahun-tahun ini sebenarnya bukan berada di tangannya Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu selalu yang untuk perjuangan untuk guru maupun dosen itu selalu langkahnya itu adalah berada di paling depan untuk membantu karena itu adalah komunitas dia. Tetapi yang sering mendapatkan hambatan itu adalah justru berada di Menpan RB, BKN, ya, dan termasuk di Kementerian Dalam Negeri kalau yang menyangkut dengan guru P3K, guru honorer itu. Jadi banyak orang kalau begitu ada masalah datangnya itu hanya ke Kemendikbud dan kemudian ke mitranya yang Komisi 10. Padahal yang banyak memberikan hambatan ya itu berada di Komisi 2 yang mitranya adalah Menpan RB dan sebagainya. Ini yang betul-betul. Tadi saya senang sekali bahwa teman-teman sudah melakukan pertemuan dengan Komisi 2, telah melakukan pertemuan dengan Menpan RB. Saya pikir ini adalah terobosan yang cerdas. Karena kalau Kemendikbud ibarat adalah anak-anaknya. Dosen itu, guru pendidik itu adalah anaknya yang pasti dilindungi. Tadi saya berbicara begitu panjang lebar dengan dirjennya, katanya Pak Sofyan kalau ini perjuangan kita berhasil pasti teman-teman sangat senang. Ya iyalah, pasti orang dasar belakang kita itu adalah pendidik gitu. Nah, yang saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Bisa sebagai bahan masukan dan kemudian teman-teman bisa sampaikan berbagai permasalahan yang akan kami catat dan kemudian nanti bisa disimpulkan untuk menjadi satu kesimpulan persoalan yang dihadapi oleh teman-teman ini untuk kami perjuangkan di Komisi 10. Oke, terima kasih Pak Dokter. Monggo silakan kepada kawan-kawan, tadi sudah ada saya, yang Pak. raise hand. Rusdianto, dari... saya Pak, dari Win Riau Pak Cahyadi. Ya, dari Win Riau. Mohon ikut arahan kami ya supaya kebagian. Mohon sebutkan nama, kemudian dari asal perguruan tinggi dan pertanyaannya to the point langsung kepada Pak Dr. Sofyan Tan. Silakan Pak Rusdianto. Baik, terima kasih Pak Ade. Siap. Yang terhormat Bapak Dr. Sofyan selaku anggota DPR RI. Saya langsung saja Pak, apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya saya sudah tuangkan dalam sebuah tulisan beberapa bulan yang lalu
terkait dosen non PNS itu riwayat mukini. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau kita ingin melihat celah hukum yang bisa digunakan agar dosen non PNS ini bisa beralih secara langsung menjadi P3K, sebenarnya bagaimana PP 49 tentang manajemen PPK itu, P3K itu direvisi. Revisinya cukup menambahkan satu pasal di mana di situ di ketentuan peralihan ditambahkan bahwa semua nomenklatur dosen tetap non PNS, baik yang bernaung di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun yang bernaung di bawah Kementerian Agama, itu langsung beralih menjadi P3K. Ini hal yang sama yang telah dilakukan, yang telah diatur dalam PP tersebut terkait dosen non PNS yang ada di perguruan tinggi baru. Nah, ini kan sama sebenarnya, ada perlakuan khusus terhadap dosen yang ada di perguruan tinggi baru, sementara kita yang sudah direkrut jauh-jauh sebelumnya itu tidak diatur di PP tentang manajemen P3K itu. Itu kira-kira pendapat pribadi saya. Dan alternatif yang pertama bagi teman-teman yang masih ingin memperjuangkan supaya yang bersyarat untuk menjadi PNS itu diangkat jadi PNS, sebenarnya saya sudah tuangkan juga dalam tulisan bahwa ada pernah yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui instruksi presiden tentang pengangkatan dokter gigi dan bidan PTT di beberapa daerah terpencil. Cuma bedanya penganggarannya dia menggunakan anggaran pemerintah daerah. Sementara kita kalau dosen mau tidak mau harus berkonsultasi langsung dengan Kementerian Keuangan. Sekira itu, karena mau tidak mau aspek hukumnya sudah lengkap. Kemarin bahkan sudah ada ditambahkan oleh tim pusat. Jadi saya hanya menambahkan tadi yang belum saya tambahkan di tulisan saya, bahwa akar masalahnya ada di PP 49 2019 tentang manajemen P3K yang tidak mengakomodir peralihan dosen tetap non PNS baik yang bernaung di bawah naungan Kemenak maupun di Kemendikbud. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon izin Pak Dokter kita tampung dulu. Ya, tampung dulu. Oke, selanjutnya Mas Reki. Mas Reki. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak Sofyan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ini dari Bengkulu, Pak. Dari Universitas Bengkulu. Jadi juga di sini ada kami ini kadang-kadang mau curhat aja nih, Pak. Kami ini sebenarnya orang yang deg-degan kalau ketika ada perpanjangan kontrak 2 tahun atau 3 tahun sekali. Saya termasuk yang kontraknya itu agak sulit untuk diperpanjang ini, Pak. Jadi saya harus ngurus kemana-mana untuk diperpanjang karena nggak ada slot anggaran dari fakultas kami untuk memperpanjang itu. Jadi memang agak sulit konsentrasi untuk menjadi dosen ini. Nah, kalau di kami di Universitas Bengkulu itu ada 2 jenis, Pak. Ada 2 jenis, yaitu NIDN dan NIDK. Jadi kalau NIDN itu berlaku sebelum tahun 2018. Jadi kawan-kawan dosen yang membuat nomor induk dosennya itu sebelum 2018 itu semuanya memiliki NIDN. Nah, tapi ketika dia 2018 itu ada aturan dari universitas dirubah menjadi NIDK. Nah, jumlah kami di sini itu ada 20 orang, Pak, yang sudah coba saya data, ada 20 orang dan ada rekrutmen baru lagi untuk penerimaan fakultas kedokteran. Jadi ditambah 20 lagi. Mungkin kalau harus kita berjuangkan juga itu ada sekitar 40. Jadi total kami di sini nggak terlalu banyak, ada 40. Ada yang sudah lewat 35, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Mau CPNS juga nggak bisa, faktor usia gitu kan. Nah, ada juga yang masih memang ada kesempatan untuk CPNS. Cuman kami di sini sudah sepakat bersama teman-teman yang ada di dosen tetap non-PNS di Bengkulu ini, Universitas Bengkulu ini, bahwa kami akan mengikuti jalur P3K. Jadi inilah realistis untuk kami berjuang gitu. Kalau PNS itu sepertinya agak sulit karena memang harus rekrutmennya
khusus gitu kan. Nah, kalau ini kan memang kita punya kelebihan karena kita punya loyalitas terhadap institusi dan kita juga udah punya kontrak yang cukup lama. Mungkin itu aja Pak Sofiantan, mohon apa yang disampaikan ini bisa diperjuangkan. Kalau memang slotnya itu 9.000 ya mohon diperjuangkan 9.000 orang itu Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk sesi pertama, mungkin Mbak Melda dari Mandailing, silakan Mbak Melda. Dari Winriau nanti Pak, dari Winriau Pak Cahyadi. Iya Pak, nanti kita bergantian Pak, siap. Oke, silakan Mbak Melda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan Abang Anda Dr. Sofiantan. Jadi di sini ingin melanjutkan roadshow atau hasil dari roadshow yang kami lakukan dari Komisi 2, kemudian Komisi 8, yang semalam kami ingin bertemu dengan Abang Anda, tetapi Abang Anda ada di Kota Medan. Saya Melda Diana Nasution dari Stein Mandailing Natal, Abang Anda. Jadi saya di sini hanya menginginkan yang dijelaskan oleh Pak Endro, semua yang diinginkan oleh dosen tetap non PNS, baik dia Kemendikbud, begitu juga dengan Kemenak, harus ada sinergi dari Komisi 2, Komisi 8, Komisi 10, Mempan RB, Kemendikbud, bahkan Kemenak. Saya menginginkan Abang Anda dan sekaligus meminta tolong kepada Abang Anda, terobosan apa yang harus kami lakukan sehingga ini tercapai dan apa yang kami inginkan ini tercapai. Karena sejarah itu menentukan itu Abang Anda, diskriminasi yang kami dapatkan di setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda. Jadi kami menginginkan seperti yang dilakukan oleh pemerintah terhadap guru, yaitu perekrutan P3K, tetapi tidak ada di kami. Jadi itu sangat miris bagi kami, Abang Anda. Jadi saya di sini memohon sekaligus meminta tolong upaya apa yang harus kami lakukan ketika nanti kami beranjak ke sana atau untuk roadshow yang kedua kali, supaya apa yang kami inginkan itu tercapai. Oke, terima kasih Abang Anda. Hanya itu saja permintaan saya. Yang Batak. Terima kasih Abang Anda. Saya dengan salam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam perjuangan merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada tiga penanya untuk sesi pertama. Mungkin sekaligus saja Pak. Yang keempat dari Winriau dulu. Saja sih. Boleh sekaligus saja. Oh, sekaligus saja. Oke. Tadi dari Winriau. Bisa saya minta waktunya, Pak? Dari Winriau dulu ya, Bu Tina, mohon izin. Silakan Winriau. Bisa saya minta waktunya, Pak? Sebentar Bu, Winriau yang minta dulu. Silakan Winriau. Kalau Winriau tidak menyambut, Bu Tina dari Australia Barat sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Moderator, Pak Adi Cahyadi, Pak Ketum, dan khususnya yang terhormat Pak Sofiantan selaku anggota DPR RI Komisi 10 yang saya hormati. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya langsung perkenalkan, saya Pak dari Winriau, Muammar Al-Qaddafi, sudah menjadi dosen tetap kurang lebih 10 tahun. Dosen tetap bukan PNS. Saya ingin hanya menyampaikan informasi langsung terkait dengan formasi P3K. Sekitar 1 bulan yang lalu, Kementerian Agama itu sudah mengirim surat ke seluruh PTKIN untuk meminta masing-masing kepegawaian dari masing-masing di bawah PTKIN, baik WIN, STAIN, dan YAYEN, itu untuk meminta pengusulan formasi P3K. Dan itu sudah diusulkan sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Tapi kita nggak tahu ya prosesnya di Kemenak apakah itu sudah masuk ke Kemenpan atau ke BKN. Tapi pengusulannya itu sudah dilakukan. Yang berikutnya terkait dengan saya katakan agak sedikit fenomena terkait dengan status kepegawaian.
Kalau dosen ini kan fungsionalnya, yang menjadi persoalan itu adalah kepegawaiannya. Kalau dosen itu kan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, tapi kalau kepegawaiannya dalam Undang-Undang ASN. Nah, Undang-Undang ASN yang muncul tahun 2014 itu memunculkan satu istilah baru, yaitu P3K, yang sesungguhnya kalau saya baca naskah akademiknya adalah untuk menyelesaikan problem status honorer yang ada selama ini. Nah, kemudian 2014 itu pelaksanaannya baru mau dilaksanakan pasca 2018, pasca berlakunya PP 49. Halo Pak Kadafi. Halo. Ya lanjut namun, Pak, lanjut. Ya, namun terkait dengan dosen tetap non pegawai negeri sipil, itu sudah dasarnya telah dikeluarkan baik di bawah Kemendikbud maupun di dalam Kemenak pasca berlakunya 2014, terutama di bawah Kemenak itu PMA tahun 2016. Kemudian terkait dengan dosen tetap non PNS ini, itu kan syarat menjadi dosen tetap non PNS di bawah kementerian, baik di bawah Kementerian Pendidikan maupun di bawah Kementerian Agama, itu kan harus terregistrasi pendidik. Ada registrasi pendidik yang diatur dalam Permenristekdikti nomor 2 tahun 2016. Syarat untuk mendapatkan registrasi pendidik baik NIDN, NUPK ya, yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi, itu punya syarat-syarat. Nah, terutama misalnya NIDN. Untuk mendapatkan NIDN itu adalah seorang dosen yang bekerja penuh waktu, itu syaratnya. Dosen yang bekerja penuh waktu di salah satu perguruan tinggi negeri, gitu ya, salah satu perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Syarat untuk mendapatkan NIDN di perguruan tinggi negeri itu ada dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Itu tercantum di dalam syarat untuk mendapatkan NIDN. Nah, saya kira kita semua, saya nggak tahu datanya yang valid, tapi setahu saya di bawah Kemenak, gitu ya, yang direkrut sampai 2017, itu semua berstatus NIDN, karena itu syaratnya untuk mengajukan NIDN. Artinya apa? Untuk mendapatkan NIDN itu, mereka sudah mendapatkan perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah rektor. Karena syarat itulah kemudian yang diupload di Kementerian Ristek dan Dikti untuk dikeluarkan NIDN. Maknanya apa? Bahwa dosen tetap non PNS di bawah yang mendapatkan NIDN itu secara tidak langsung itu sudah berstatus perjanjian kerja. Itu kalau kita lihat dari peraturan Permenristek Dikti itu berbeda dengan yang status NUP atau NUPTK itu tadi. Tapi kalau NIDN itu sangat jelas sudah status dan kedudukannya. Bahkan hak dan kewajibannya itu sudah tercantum di dalam Permenristek Dikti tersebut. Nah, persoalannya adalah karena pemerintah ingin memberlakukan PP 49 tahun 2018 yang mensyaratkan harus melakukan tes ulang. Kalau itu diberlakukan secara umum, secara saklek, apa yang disampaikan oleh dari Yayen Pak Rusdiaman tadi dari perspektif hukum, maka mau tidak mau harus dilakukan tes ulang. Tetapi kalau kita memandang proses regulasi yang lain, terutama bagi seorang profesi, seorang dosen, yang sesungguhnya sudah mempunyai NIDN, ini menjadi tidak fair lagi. Karena dosen yang telah memiliki NIDN itu secara tidak langsung sudah disebutkan sebagai dosen tetap dengan perjanjian kerja. Sebagaimana yang tercantum dalam Permenristek Dikti nomor 2 tahun 2016. Jadi saya kira ini perlu kebijaksanaan dari pemangku kepentingan, baik itu Kemenpan RB, BKN, maupun dari Kemendikbud dan para stakeholder yang berhubungan dengan ini, untuk memandang persoalan ini secara utuh. Jadi kalau saya mendengar dari pernyataan Mas Nadiem selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kalau tidak dites ulang itu melanggar etika terhadap murid, saya kira ini pernyataan yang sangat terlalu cepat disimpulkan tanpa memandang sebenarnya persoalan tenaga kepegawaian yang ada di instansi pemerintah selama ini sesungguhnya seperti apa prosesnya
dan regulasi-regulasi yang mendukung. Sehingga saya kira diskusi ini penting dilakukan, tentu dengan harapan melalui di parlemen, dalam hal ini Pak Sofyantan, kami harapkan untuk nanti di dalam rapat-rapatnya untuk juga memberikan penjelasan kepada para stakeholder untuk melihat bahwa PP 49 tahun 2018 itu tidak bisa diberlakukan secara umum atau tidak bisa diberlakukan secara tekstual tanpa melihat bagaimana sesungguhnya problem kepegawaian yang ada selama ini di instansi-instansi pemerintah, khususnya bagi seorang dosen dalam dosen tetap non PNS. Kemudian terakhir, mohon maaf, terakhir sekali lagi, terkait dengan data, saya kira ke depan kita harus melakukan pendataan yang betul-betul valid, bahwa yang dimaksud dengan dosen tetap itu, apakah yang hanya yang berstatus NIDN, atau mengakomodir yang NUPK. Karena dalam Permeristekdikti yang dimaksud dengan dosen tetap itu adalah yang NIDN. Gitu. Saya nggak tahu kalau ada penjelasan yang bukan NIDN. Mungkin mohon maaf kalau saya salah. Tapi setahu saya adalah berstatus NIDN. Artinya yang memiliki nomor induk dosen nasional. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muammar Qaddafi. Bu Tina masih bersama kami? Ya, masih Pak. Oke, gimana di sana Bu? Masih salju dingin-dingin atau? Di sini musim panas Pak, menuju musim gugur. Oke, silakan Bu Tina langsung ke Dr. Sofyantan. Silakan. Iya. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore. Saya Tine, kebetulan saya sedang melanjutkan perkuliahan di Universitas Australia Barat. Ini saya ingin lebih tepatnya ada pertanyaan sedikit Pak yang sangat mengganggu saya mengenai P3K. Sebenarnya saya sangat mendukung sekali apabila terjadi perbaikan-perbaikan dengan diterapkannya P3K ini. Tetapi kami dari Kementerian Kemendikbud pada saat ini kurang lebih apa yang ditawarkan oleh P3K itu sudah kami dapatkan, Pak. Jadi ketika kami diminta untuk tes kembali untuk P3K, jadi kami ingin tahu sebenarnya apa kelebihan yang kami dapatkan setelah kami berubah status menjadi P3K. Karena terus terang yang saat ini kami beratkan itu adalah sistem kontraknya. Sebenarnya untuk dosen ini Pak, kalau misalnya dikontrak hanya untuk sampai sekitaran 2 tahun atau 3 tahun dan sebagainya, sebenarnya itu sangat mengganggu sekali karena seperti saya, contohnya adalah saya memiliki riset yang berkelanjutan. Saat ini adalah riset saya yang sudah tahun ke-5. Jadi apabila misalnya saya dikontrak misalnya hanya 2 tahun, kemudian setelah 2 tahun terjadi like sama dislike, terjadi sesuatu dan lain hal dengan kampus saya, kemudian saya tidak diperpanjang, kemudian bagaimana dengan karena terus terang kalau untuk riset itu biayanya juga tidak sedikit Pak. Kadang-kadang kita ada riset yang harganya sampai miliaran. Jadi sebenarnya itu mengganggu sekali kalau sistem perkontrakan. Jadi bukannya saya tidak mensyukuri mengenai program P3K ini, tapi sebenarnya saya ingin minta, yang saya ingin tanyakan adalah untuk kami yang di bawah Kemendikbud, ini kelebihan apa yang kami dapatkan dari P3K? Karena pada saat ini semua yang ditawarkan oleh P3K sebenarnya kami sudah dapatkan. Yang kekurangan kami itu adalah sistem kontraknya. Karena sebenarnya kontrak itu yang sangat memberatkan kami. Karena apabila terjadi sesuatu dan lain hal, kami bisa saja tidak diperpanjang. Masalahnya itu adalah ketika tidak diperpanjang, kami akan kemudian kami mau kemana? Itu yang saya ingin tanyakan. Jadi saya mohonkan lagi, apabila terjadi dosen-dosen yang tidak diperpanjang, apabila kami sudah menjadi P3K misalnya, kemudian kontrak kami tidak diperpanjang, kemudian kami mau kemana Pak? Itu pertanyaan saya. Jadi agar saya juga bisa menjelaskan dengan rekan-rekan saya yang lain yang sedang berkuliah di luar negeri, terutama kami yang di bawah kami yang yang diberikan beasiswa oleh LPDP, ketika kami kembali, apakah kami bisa mengabdi karena
banyak sekali, terus terang kami yang berada di luar negeri ini banyak sekali godaan-godaannya, Pak. Terutama bagi kami yang berkuliah di luar negeri, apalagi yang untuk yang PhD. Kemudian maksud saya ketika saya kembali ke Indonesia, saya ingin mendapatkan status yang jelas. Apabila hanya kontrak, sebenarnya saat ini saya juga sedang menjalani, saya sudah menjadi tutor. Sebenarnya saya sudah menjadi tutor di universitas di sini, dan saya juga mendapatkan kontrak per tahun. Dan saat ini saya sudah mendapatkan, ya sudah jalan 2 tahun yang kedua. Jadi kalau misalnya saya kembali ke Indonesia, kemudian dapat kontrak juga, jadi maksud saya bedanya di mana? Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tina. Masih ada lagi mungkin dari Bone, Ternate, Sorong? Jika enggak, jika belum ada, kita persilakan dulu Dr. Sofyan untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Silakan, Dok. Terima kasih kepada masukan-masukan yang diberikan kepada kami. Senang sekali saya bisa belanja banyak masalah yang bisa menjadi bekal kami. Nah, langkah yang harus, menurut saya sih, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk tahapan selanjutnya itu adalah bahwa saya harus sampaikan bahwa persoalan dosen tetap non PNS ini permasalahannya bukan hanya di Kemendikbud. Karena bukan hanya di Kemendikbud, karena tadi banyak juga yang dari IAIN, berarti dia perlu Kemenak. Kalau sudah Kemenak, berarti komisi yang harus dikunjungi oleh teman-teman IAIN itu, dosennya, itu harus ke Komisi 8. Nanti ke Komisi 8, sedangkan yang Dikbud harus Komisi 10. Nah, dua-duanya ini harus menyatu untuk langkah selanjutnya untuk ke Komisi 2, karena di sana letak, dan kalau sudah di BKN, itu sangat berkaitan dengan Kemenq lagi. Kalau Kemenq itu di Komisi 11. Berarti kalau saya boleh sampaikan langkah apa yang harus dilakukan, yang tadi disampaikan oleh Ibu Melda ya dari Madinah, bahwa langkah yang harus dilakukan ini kan sebelum kita lebih resmi untuk memperjuangkan hak-hak daripada teman-teman, maka salah satunya itu adalah memetakan persoalan-persoalan yang ada, ya. Kemudian menghadapi, atur jadwal untuk bisa RDPU, ya, rapat dengar pendapat umum dengan komisi 8 untuk yang IAIN, kemudian komisi 10 nanti bisa lewat saya untuk yang Kemendikbud, dan kemudian harus kembali melakukan rapat dengan Komisi 2. Saya anjurkan itu jalan yang harus dilakukan. RDPU itu harus dilakukan. Nah, berdasarkan itu nanti kami baru melakukan panggilan kepada pihak kementerian untuk menyampaikan hal ini, minimal Dirjen RDP dengan Dirjen Dikti kalau kami. Ya. Kami itu kalau 10 itu akan Dirjen Dikti. Itu langkah itu yang kemudian baru kami simpulkan kalau memang butuh satu pertemuan antar kementerian seperti yang terjadi pada perjuangan teman-teman guru honorer P3K itu, terakhir itu dipertemukanlah semuanya di dalam satu forum yang kita sebut dengan RDP, di mana Kementerian Keuangan juga kita hadirkan, BKN juga kita hadirkan, Menpan RB
Kemendikbud, Kemenak kami hadirkan dan termasuk dari Kemenkyu, sehingga tidak lagi menolak, termasuk perwakilan daripada guru honorer dari berbagai provinsi datang lewat virtual mendengarkan ini. Itulah langkah kalau ingin mencapai yang kesempurnaan itu. Nah, saya kira bahwa apa yang disampaikan oleh Reki dan Rudianto itu, Reki itu menyampaikan tentang memang betul PP nomor 49 ini tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini, apakah bisa kita langsung masuk kepada tidak perlulah tes-tes lagi langsung menjadi P3K. Nah, sebenarnya itu juga yang diajukan oleh saat pertemuan dengan guru honorer, yang artinya bahwa mereka itu sudah sekian tahun, malahan ada yang tinggal 2-3 tahun, dia sudah mau pensiun, dia masih harus ujian, padahal dia punya pengabdian sudah 30 tahun. Artinya dari segi pengabdian dia, apakah dia tidak lolos? Nah, ini juga karena persoalan PP ini, sehingga tetap tidak bisa meloloskan apa yang diinginkan oleh guru. Nah, hari-hari ini kami sedang berjuang, apakah ada tenggat waktu? Kalau dia sudah tinggal 10 tahun atau tinggal 5 tahun sudah pensiun, apakah mereka itu tidak diberikan sejenis reward, ya, penghargaan, afirmasi kepada yang sudah mengabdi sekian tahun, yang ada yang tinggal setahun saja begitu dia lolos ujian, dia sudah pensiun. Ada yang seperti itu. Jadi kita sedang berjuang di Komisi 10 itu agar bahwa yang 5 tahun atau 10 tahun ada kami bagi-bagi, kami usulkan kepada pemerintah agar diberikan afirmasi. Sama seperti ada yang pertanyaan, kami kan sudah dapat sertifikasi. Artinya kami itu sudah layak sebagai guru yang mengajar, ya, sudah dapat sertifikat, masa kami itu harus ujian lagi, gitu. Kira-kira itu, kenapa harus ada lagi gitu ujian. Nah, inilah beberapa persoalan yang menurut kami ini hampir apa yang disampaikan oleh Mas Riki itu menyangkut tentang bahwa PP ini, kalau dia sudah dapat NIDN, berarti kan secara nasional dia udah diakui. Ini adalah masukan yang sangat berharga yang mungkin akan menjadi catatan kami untuk kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau menyangkut tentang bahwa apa sih keuntungannya P3K? Ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Tina yang berada di Australia itu, kami pulang ini bagaimana? Memang kan ada satu ketentuan, Bu. Kalau sudah dapat beasiswa RPDP, itu wajib pulang Indonesia untuk pengabdiannya. Kalau tidak mau dapat pekerjaan yang menggiurkan di luar negeri, harus membayar 3 kali ya kalau nggak salah, dari uang yang diberikan pemerintah kepada kita untuk dapat beasiswa. Nah, lalu apa hak-hak yang diperoleh apabila menjadi P3K? Nah, di sini disampaikan haknya kita itu adalah sama dengan PNS, kita semua dapat fasilitas, ya, tunjangan apa segalanya sama persis gitu. Ya, disampaikan bahwa tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lain semuanya itu diberikan. Yang nggak ada cuma uang pensiun. Ya, apalagi sekarang uang pensiun itu katanya mau dibulatkan, jadi nggak lagi dibayar per tahun, karena udah pensiun sekaligus dibayar gitu. Jadi hampir ke depan ini ya P3K-nya itu ya minusnya adalah tidak dapat
tunjangan hari tua saja. Uang pensiunnya itu ya nggak ada. Tapi kalau hak-haknya itu adalah sama. Kira-kira itu Bu Tina. Saya tidak bisa menjawab semuanya sekaligus, tapi yang memberikan masukan kami itu kami jadikan catatan yang kalau dibolehkan ya nantinya Dewan Pimpinan Pusat ini membuat satu mungkin ada teman-teman yang mungkin pada kesempatan ini tidak bisa mengajukan atau dia mengirimkan persoalan-persoalannya itu dirangkum dalam satu singkatan kepada kami untuk kami pegangan untuk diajukan dan sekaligus pihak Dewan Pimpinan mengajukan surat permohonan untuk bisa melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 yang kita sebut audiensi aja. Nanti di sana itu kami akan atur jadwalnya. Karena kami baru akan masuk sidang tanggal 8 Maret. Efektifnya itu adalah mulai tanggal 15 Maret. Karena 3 hari kami menentukan jadwal yang tapi sekarang sudah boleh masukkan dulu. Nanti kami menentukan jadwal untuk sekitar di atas tanggal 15 untuk melakukan pertemuan lewat virtual maupun fisik. Biasanya kami lebih senang dalam situasi pandemi COVID ini pertemuannya secara virtual. Saya kira itu lebih kurang. Terima kasih. Saya kembali ke Ari, Mas Ari. Terima kasih Pak Dr. Sofyan. Kalau boleh tanya sedikit, Dok, ada isu atau wacana akan merevisi UU ASN atau PP 49 gitu, Dok? Kalau ASN itu ada. Ya, undang-undang ASN itu kemarin itu ada usulan untuk revisi, ya. Tapi itu wilayahnya Komisi 2 itu. Oke. Ya, makanya saya sampaikan bahwa teman-teman sudah sebenarnya udah berada pada jalan yang benar, sudah melakukan pendekatan ke Komisi 2. Karena di sanalah mereka itu bisa melakukan penekanan terhadap BKN maupun Menpan RB, termasuk Kemendagri kalau misalnya ada yang berkaitan dengan dalam negeri. Karena titik persoalan itu selalu berada di mereka, bukan di Dikbud. Kalau Dikbud itu ibarat pendidik itu, dosen, guru, itu adalah anak-anaknya yang pasti akan dilindungi gitu, akan dilindungi. Maka Pak Sekjen kemarin tadi sampaikan kepada saya bahwa langsung beliau tolak tentang bahwa mau di outsourcing, marah dia. Jadi jelas bahwa jangan khawatir, Komisi 10 itu pasti membackup, tinggal bagaimana teman-teman juga melakukan pendekatan di Komisi 2. Karena yang agak bandel itu di BKN malahan nantinya udah selesai BKN maupun Menpan RB yang menetapkan formasi. Sebenarnya permintaan pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Menpan RB untuk formasi sudah diminta. Dan saya yakin Kemenak juga tadi kan disampaikan bahwa Kemenak itu telah mengumpulkan data-data. Saya yakin sekali bahwa Kemenak juga sudah mengajukan permohonan formasi P3K pada tahun 2021 itu kepada Menpan RB. Tapi Kemendikbud duluan mendapatkan jawaban bahwa boleh aja dilakukan tapi dalam bentuk outsourcing. Itu yang di Kemendikbud tolak dan meminta kalau bisa jangan disamakan untuk yang harus sama dengan yang seperti guru honorer tersebut. Karena Mas Menteri ada sedikit khawatir bahwa jumlah yang 1 juta formasi yang diberikan untuk guru honorer itu tidak terpakai habis. Ya. Karena sampai detik terakhir yang melakukan pendaftaran untuk guru honorer untuk ikut tes guru honorer P3K itu baru mencapai 586.000.
Jadi kalau hitungan kalau dikaitkan dengan uang, seharusnya sisa uang masih banyak untuk tahun 2021. Karena dana yang disiapkan itu 1 juta untuk 1 juta guru honorer P3K itu dikhawatirkan tidak terpakai habis. Sedangkan kalau dari dosen saja pengajuannya kan hanya sekitar, udahlah kalau kita hitungan 10.000 aja lah. Saya kira selesai itu. Uang itu, saya kira ini masukan pada teman-teman. Siap dok, terima kasih banyak. Jumlah kita memang nanti disampaikan oleh Pak Ketum ya. Tapi kalau cuma di angka 8.000 atau 9.500 bisa lah ya dok ya. Masuk ke yang 1 juta itu toh slotnya masih banyak dok. Benar, itulah yang menurut kita itu memungkinkan. Ya tinggal perubahan saja kan. Nah ini kalau mau nanti Komisi 2 melakukan penekanan kepada BKN udah aman. Siap. Ya. Siap. Terima kasih banyak Dokter Dr. Sofyan, karena memang tidak bisa ini kawan-kawan untuk bertanya. Terima kasih Pak Dok. Keterbatasan ya, sama-sama. waktu juga. Mungkin Pak Afandi, Pak Ketum silakan ada yang disampaikan atau mumpung masih ada Dr. Sofyan bersama kita. Silakan Pak Ketum. Ya, closing statement-nya Pak Ketum. Baik, terima kasih Bapak Dokter, luar biasa. Dan ini saya kira tidak cukup untuk pada sesi ini. Kami juga tunggu bagaimana pengawalannya, dan itu kami juga akan siap mensupport. Artinya beberapa hal yang menjadi penting sebetulnya kita akan segera untuk bagaimana memperbaiki dan memperbarui data-data kami. Sebetulnya ingin sekali, kami ingin memberikan brief policy yang sudah disiapkan sebetulnya untuk Bapak Sofyan. Ya. Ada naskah akademik. Ini kami juga sudah kami siapkan karena memang situasilah yang kurang berkenan, dan mohon izin untuk kami kirimkan lewat file. Oh boleh. File. Oke. Lewat email juga boleh aja nanti. Oke, ya. Siap. Ya. Oke, siap. Jadi sama sekretaris saya nanti ya, ambil. Kirim ke sekretaris saya, nanti mereka akan. Oke, siap. Kami akan sambungan lagi, dan terima kasih banyak, dan perlu sekali perjuangan yang terus bisa dilakukan oleh Pak Dokter tentunya. Beberapa saran tadi kami sudah mencatatnya, dan kami akan lakukan itu. Tentu semangat juang kami dukungan penuh dari Bapak Dr. Sofyan, karena ini pun juga menyangkut bagaimana kami dan masa depan kami, dan juga masa depan kita sendiri. Baik, terima kasih. Saya mewakili teman-teman dosen tetap bukan PNS, saya Muhammad Nur Afandi, bukan PNS. Banyak Bapak atas waktu, dukungan dan seterusnya, saran, dan juga tidak kami tetap kami harapkan untuk kemudian selanjutnya mungkin ada saran-saran berikutnya. Dan mohon izin, semisal nanti kami punya agenda untuk roadshow kedua, jadi mungkin perwakilan bisa bertatap muka langsung di Senayan mungkin. Ya. Dengan Bapak Sofyan Tan, sehingga kita biar lebih konkret dan jelas bagaimana langkah dan kegiatan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf, terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan oleh Pak Sofyan Tan. Saya akhiri, mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Sofyan, ada yang mau disampaikan lagi atau cukup? Saya hanya mau sampaikan bahwa ini perjuangan jangan seperti membalik telapak tangan kita. Ya. Karena saya tahu guru honorer butuh waktu yang sangat panjang, tetapi menurut saya ini akan lebih cepat perjuangannya, karena
jumlahnya tidak terlalu banyak, ya, tapi harus tegar ya, tidak boleh putus asa. Siap. Karena menurut saya Oke, siap, Pak. sesuatu hal yang Siap, baik Pak. ini selalu menghadapi tantangan yang tidak kecil. Saya memahami benar bahwa bagaimana guru honorer itu berjuang sehingga berbuah P3K itu memakan waktu hampir 5 tahun gitu. Tapi mudah-mudahan ini lebih cepat karena dasar perjuangan dari teman-teman guru honorer itu bisa mempercepat proses ini, apalagi sudah pernah dilakukan P3K untuk dosen yang kerja di PTN baru itu. Jadi menurut saya sih itu bisa mempercepat proses ini. Tetapi tetap semangat, asal jalan yang benar, saya kira akan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira ini selamat berjuang, teman-teman. Semoga berhasil. Oke. Dan terima kasih. Salam. Merdeka. 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 Oke, Bapak Ibu sekalian, terutama untuk Pak Dr. Sofyan, anggota DPR RI. Terima kasih Pak Dokter. Dari fraksi Sama-sama. PDIP. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Cukup sekian kepada kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf tidak kita perkenankan bertanya satu persatu. Sama-sama kita berdoa supaya perjuangan kita ini kemudian berbuah dan nanti ditambah dukungan dari Pak Dr. Sofyan dan kawan-kawan di Senayan di DPR RI. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam perjuangan Apanda. Semangat. Semangat. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Yo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari saya ini. Langsung selalu Pak Sofyantan. Ya, makasih. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Dari Ambon. Nasib saudara-saudara kita ini. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih semuanya. Sama-sama semuanya. Terima kasih banyak Pak Sofyan. Semoga Terima sehat kasih selalu semua. Pak. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu silakan kami izinkan untuk live setelah Live ya. Oke, terima kasih Dokter, terima kasih. Apa nak? Oke, terima kasih semuanya. Oke, sampai ketemu di roadshow diskusi online selanjutnya dengan anggota DPR, komisi yang lain secara bertahap berkelanjutan. Kita masih terus jajaki komunikasi dengan seluruh anggota DPR, baik komisi 2, 8, 10, Kemenpan RB, kemudian ya yang terkait Komisi 8 yang penting. Ya, komisi 8 kemarin sudah ada komunikasi, nanti kita tunggu tanggal mainnya Pak, karena memang terus terang tidak mudah menjadwalkan mereka untuk bisa kumpul bareng, ngobrol bareng dengan kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua, tadi sudah tercatat di saya 123 peserta. Jadi kami dari DPP mengharapkan betul ketika ada diskusi online, sharing online dengan anggota DPR, kita perlihatkan kekompakan kita dari banyaknya peserta. Jadi kalau kelihatan banyak peserta, ini kan di mereka menjadi sebuah tanda bahwa kita serius dan kita merepresentasikan kawan-kawan semua dari Sabang sampai Merauke. Sampai ketemu ya Bapak Ibu. Pak Bendum. Ya, sampai ketemu Pak Bendum. Silakan. Pak Bendum. Yo, silakan. Iya, ini sebentar Pak Pak, Ayat, ini Pak Bendum. Iya. Halo Pak Bendum. Iya. Silakan Mas Muammar. Iya Pak Bendum, saya mau menyampaikan saja bersama Pak Ketum juga. Kalau bisa, saya nggak tahu ya apa di data kita, database kita, apakah sudah terdata profil dosennya. Tapi kalau saya harap memang diupdate lagi data-data kita dari masing-masing dosen, dari masing-masing perguruan tinggi, untuk memasukkan dosen yang registrasi itu ya, misalnya dari UIN ada kolom yang sudah memiliki NIDN gitu ya.
saya kira itu perlu ditampilkan dalam database kita. Jadi siap. ini perlu ditampilkan dalam data kita. Ya. Ya. Terima kasih Mas Muammar. Itu sedang diprogres oleh kawan-kawan kita di bidang apa Pak Ketum kemarin ya? Pusat data. Pusat data. Nah, itu sedang difinalkan. Jadi ketika kita ketemu lagi dengan kawan-kawan anggota DPR, kita udah siap lagi dengan peta database kita. Terima kasih Mas. Pak, makasih Pak. Ya, siap. makasih. Oke, cukup ya, kawan-kawan. Cukup. Cukup ya. Ya, izin kita akhiri. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang sama. Mudah-mudahan perjuangan kita mendapatkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.